What's it say? Miller Jones. Halo semua para penikmat film, apa kabar bro? Semoga semua pada baik ya kabarnya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Devil All The Time, tahun 2020. Atau bahasa Indonesianya adalah Iblis Sepanjang Waktu, yang diperankan oleh Tom Holland dan juga mamang saya, yaitu Robert Pattinson. Film yang berkisah tentang seorang bocah laki-laki yang digambarkan sebagai seorang anak yang taat beribadah di kota Knockemstiff, dan suatu hari terjadi kerusuhan dan kebrutalan dari pembunuhan misterius yang terus terjadi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan berlatar waktu pada akhir Perang Dunia Kedua dan awal Perang Vietnam, memperlihatkan seorang pria bernama Willard Russell yang merupakan seorang tentara Amerika. Willard harus berperang melawan Jepang dan menyaksikan rekan seperjuangannya disalib oleh tentara musuh. Kejadian tersebut membekas dan traumatis bagi Willard. Miller Jones. Pada jalan pulang, Willard mampir ke kedai untuk memesan kopi dan donat. What can I get you? Meatloaf is the Blue Plate special. Just coffee and a donut. Namun, sepertinya Willard jatuh cinta kepada Charlotte, seorang pegawai kedai yang bertemu dengannya ketika jalan pulang. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Tetapi di satu sisi, ibunya Willard ingin menjodohkannya dengan seorang wanita bernama Helen. Willard yang sudah jatuh cinta kepada seorang wanita menolak untuk dijodohi ibunya. Hari-hari berlalu, kini Willard sudah menikah dan mempunyai seorang anak bernama Arvin Russell. Dan Helen juga sudah menikah dengan pastor, memiliki anak yang bernama Lenora. Singkat cerita, kini terlihat Arvin sudah berusia 9 tahun. Willard melihat mata anak semata wayangnya pulang sekolah dengan mata lebam lagi dan lagi. Kejadian ini sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Tak berdiam diri, Willard mengajak Arvin ke tempat orang yang sudah membuat matanya lebam. Mamam. Motherfucker! Willard mengingatkan kepada Arvin, pilih waktu yang tepat untuk bertindak. Banyak bajingan di luar sana yang terus berkeliaran. Kini Arvin mengingat kata-kata tersebut dan menjadikan momen terbaiknya bersama ayahnya. Mama? Mama? Sesampainya di rumah, Arvin terkejut karena melihat ibunya yang sudah tergeletak di lantai, disebabkan karena penyakit kankernya. Tak berdiam diri, Willard yang putus asa mengajak Arvin ke hutan di mana ia menaruh salib untuk mendoakan istrinya. If we just pray hard enough, the Lord can do it. Willard mendadak menjadi lebih religius. Siang dan malam ia habiskan untuk berdoa dan meminta Tuhan untuk menghilangkan kanker dari diri istrinya. Kadang tangannya memukul Arvin agar berdoa lebih kencang. Willard percaya Tuhan adalah penyelamat umat. Maka dari itu, Willard berdoa yang kencang supaya dikabulkan oleh Tuhan. Lord, please save my mama. Clean the cancer inside her. Tak berhenti sampai di situ, Willard juga membunuh anjing kesayangannya Arvin dan menyalibkannya di tiang salib. Bagi Willard, mata harus dibayar mata, maka ia membunuh anjing agar istrinya bisa sembuh. Namun, kini Tuhan berkehendak lain, dan nyatanya Willard harus menerima semua yang terjadi. Pada malamnya, Willard sepertinya tidak bisa hidup tanpa sang istri tercintanya, dan ia harus menyusulnya. Scene berpindah kepada keluarga Helen.
Helen menitipkan Lenora anaknya kepada ibunya karena dia ingin jalan dengan suaminya yang bernama Roy, yang merupakan seorang pastor dari gereja. Roy selalu percaya Tuhan akan selalu melindunginya dan bisa memberikan apa yang dia mau. Ia pun berdelusi akan membunuh orang dan membangkitkannya kembali dengan kuasa Tuhan. Maka Roy berencana membunuh Helen, sang istri yang sudah memberi anak perempuan cantik. Akan tetapi, Tuhan tak kunjung mengembalikan nyawa Helen. Stupid. Return, spirit! Resurrect! Dalam perjalanan pulang, Roy menumpang mobil seseorang bernama Kurt Henderson dan istrinya yang bernama Sandy. Keduanya merupakan psikopat keji yang suka menghabisi orang-orang asing dengan modus memberi tumpangan. Namun, pastor tersebut mati secara tragis di tangan Kurt dan juga istrinya. Singkat cerita, Arvin sekarang tinggal bersama neneknya Lenora, jadi satu atap dengan Lenora. Arvin pun sekarang menganggap Lenora itu sebagai adik tirinya. This is Lenora. Lenora is your stepsister. Hi, Arvin. Scene berganti pada tahun 1965, kini Arvin dan Lenora sudah tumbuh dewasa. Pada malam itu, tepatnya di hari ulang tahunnya Arvin. Here we go. Happy birthday, Happy Arvin. birthday, honey. Happy birthday. Arvin diberikan hadiah oleh kakeknya Lenora berupa sebuah pistol. Pistol tersebut merupakan milik ayahnya yang dititipkan oleh kakeknya Lenora sebelum meninggal. What's that? Dari sinilah Arvin mulai menjauh dari Tuhan sejak mendapatkan pistol di hari ulang tahunnya. Sejak hari itu, Arvin larut dan tenggelam dalam kegelapan. Ia bertugas melindungi adiknya Lenora dari dunia luar. Hell, you're so damn ugly. I need a sack over your head just to get a hard on. Di hari Minggu, tepatnya Arvin dan keluarganya pergi ke gereja untuk beribadah dan bertemu seorang pastor bernama Preston yang menjadi awal mula musibah untuk Arvin. And I suspect that the folks that carried them platters in eat mighty good sometimes. But poor people. God. Hari esoknya, Arvin mengantar Lenora pergi ke pemakaman ibunya Lenora. Arvin tidak ikut ke pemakaman karena ia mempunyai rencana memberi pelajaran kepada orang yang suka membuli adiknya. Are you not coming? No, I got some things to do before we go home. Arvin pun sekarang sudah mulai mengikuti jejak ayahnya. Let's get the rumors off. Come on. Close that door. Piece of shit! You touch my sister again. You understand me? Di sisi lain, Lenora bertemu dengan Pastor Preston. Pastor tersebut membawa Lenora ke tengah hutan dengan modus hanya menceritakan mengenai ajaran agamanya. Dengan terbawanya suasana, pastor tersebut meniduri Lenora. Kembali ke pasangan psikopat. Mereka terus mencari mangsa untuk hal gilanya dengan modus memberi tumpangan kepada orang lain. Hari demi hari dilalui oleh Lenora. Karena perbuatannya dengan pastor tersebut, Lenora pun mengandung anaknya. Pada malamnya, Lenora mengunjungi Pastor Preston untuk meminta tanggung jawab atas perbuatan kejinya. Tetapi, Pastor bajingan ini tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya. Mau enaknya aja nih orang.
Hal tersebut membuat Lenora menjadi stres dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aduh, neng. Kematian Lenora diketahui oleh Arvin, tetapi Arvin belum mengetahui apa yang terjadi kepada Lenora. Dan tepatnya di hari penguburan adiknya, seorang polisi memberitahukan kepada Arvin semua yang terjadi kepada Lenora. Carrying a baby? That's bullshit. Lagi dan lagi, Arvin harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Bukan karena mau, tetapi melenyapkan para bajingan yang masih berkeliaran. Arvin mulai memata-matai gerak-gerik pastor tersebut dan mulai menyusun rencananya untuk membalaskan dendam sang adik. Esokannya, Arvin mendatangi pastor tersebut di gereja dan langsung membunuhnya. Pada perjalanan pulang, Arvin menumpang mobil untuk diantarkannya ke rumah lamanya, yang ternyata di dalam mobil tersebut terdapat pasangan psikopat. Hal tersebut belum diketahui oleh Arvin. Namun, Arvin tidak sebodoh seperti orang lainnya. Ia memperhatikan sekelilingnya dan gerak-gerik aneh pasangan tersebut. Di tengah perjalanan, Kurt dengan modusnya berpura-pura buang air kecil. Dengan telitinya, Arvin melihat pistol pada pinggang Kurt saat sedang turun dari mobil. Arvin yang membawa pistol langsung mengeluarkannya untuk berjaga-jaga. Tell you what, son. I'm so sorry. Kematian pasangan tersebut diketahui oleh polisi bernama Lee, yang merupakan abangnya dari Sandy. Mengetahui siapa pelakunya, itu merupakan hal yang mudah bagi Lee. Karena Lee merupakan seorang polisi yang sudah terbiasa mengurus kasus seperti ini. Sesudah sampai di rumah lamanya, Arvin ke tempat ayahnya dahulu menaruh salib untuk berdoa. Dan di sini, ia mengingat kenangan bersama ayahnya. So much for her to live. His father would have done anything to save her. Fuck the blood and stank, the heat and the insects. Di sini, Arvin merasa ada orang yang sedang mengikutinya. Benar aja, ternyata Lee berniat balas dendam atas kematian adiknya. Sheriff Bodecker, son! Got some questions to ask you. Look, you let loose that gun, I'll show it to you! Pada scene akhir, Arvin berniat ke Cincinnati dan sepertinya ia akan menjadi tentara seperti ayahnya. Dari segi alur cerita sih lumayan cukup bagus bagi saya. Tapi kalau saya perhatikan di sini banyak sekali pesan yang dapat kita ambil, yaitu bersikap religius tak serta-merta menjadikan seseorang sebagai sosok yang paling suci. Terkadang apa yang terjadi malah sebaliknya. Seseorang bisa saja menyalahartikan agama untuk kepentingan sendiri. Bisa dianggap sebagai pelarian, penyelamat, atau bahkan justifikasi untuk berbuat jahat. Maka dari itu, tetaplah menanam karma kebaikan agar menarik hal-hal yang baik juga. Saya pamit, terima kasih.